Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan hari Senin kalian juga terasa menyenangkan ya guys. Menyenangkan untuk kita semua, oke? Di awal minggu ini menjadi awal yang baik untuk 1 minggu ke depan, oke? Kalau bisa untuk selama-lamanya, oke? Amin sekali lagi untuk itu. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Untuk ke-12 zodiak sign guys, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya. Aku akan bacakan satu persatu zodiaknya dari Earth sign dulu di Taurus dan kemudian akan diakhiri di Water sign di Pisces. Untuk orang yang sedang kalian kepoin ya guys, karena kalian itu kepo Earth ceritanya di sini atau stalker yang sedang intip-intip. Oke, kalian itu ahlinya dalam mengintip-intip. Oke. Jadi kalau nanti aku bilang Taurus, artinya orang yang sedang kalian intip ini zodiaknya Taurus. Sementara zodiak kalian bisa apa saja ya. Kalau nanti aku bilang Libra, artinya orang yang sedang kalian kepoin zodiaknya Libra. Dan kalian mah zodiaknya bisa apa saja ya. Akan lebih bagus kalau mulai mengintip seseorang itu dari moonnya dulu guys, karena moon itu bicara tentang rahasia atau yang terselubung, baik yang dia rahasiakan atau memang yang masih dirahasiakan dari dia, oke? Kemudian dilanjutkan dengan rising atau ascendant, itu yang ditunjukkan kamuflase dia gitu ya, yang ditunjukkan ke banyak orang. Dan yang terakhir desannya atau apa adanya, seperti apa yang terjadi itu yang dia tunjukkan di permukaan atau ke banyak orang, oke? Jadi untuk mengkepoin satu orang secara lengkap, karena untuk jadi stalker itu jangan tanggung-tanggung guys. Kemungkinan besar kamu akan perlu melihat 3 zodiak sekaligus ya untuk mendapatkan gambaran komplit mengenai kehidupan dia di 7 hari ke depan ini, oke? Yang jelas aku bicara dengan banyak orang sekaligus, aku bicara dengan banyak stalker sekaligus. Jadi nggak semua stalker atau kepoers akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan dia, bisa tentang karirnya, keuangannya, romansnya, persahabatannya, atau hubungannya dengan keluarga. Just take how it resonate to your personal life, karena kamu kan tahu guys, because this message is for you, oke? Yang jelas jangan dipaksain ya. Ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja. Jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Khusus untuk para kutu loncat, kutu loncat. Aku udah selalu berjanji gitu guys, nggak sebut kata kutu loncat lagi. Untuk yang suka jumping atau jumper istilahnya, nggak pengen lihat seluruhnya gitu, kalian bisa cek di kotak deskripsi. Nanti aku akan buat timestamp di situ guys. Ada zodiak, terus di sebelahnya ada angka, silakan di tap angkanya ya supaya bisa langsung loncat ke zodiak yang sedang kalian target. Karena aku tahu guys, waktu kalian itu sangat berharga ya. Aku tidak mau buang-buang waktu kalian guys. Satu kartu saja dan aku akan ambil kartu tersebut dengan deck yang berbeda, berganti-gantian sesuai dengan pergantian elemen, oke? Kenapa satu aja Ray? Kenapa nggak 10 kayak yang biasanya begitu? Karena kepo berlama-lama nggak bagus ya. Pengen tahu terlalu banyak tentang kehidupan orang gak bagus, nanti bikin kamu overthinking. Lebih bagus kamu pengen tahu tentang kehidupan kamu sendiri saja. Dan kalau kamu pengen tahu tentang zodiakmu, silakan kamu cek readingan yang aku upload di hari Minggu guys. Itu namanya readingan urgent message for the next 7 days. Itu khusus untuk mengintip diri sendiri ya. Oke, kita akan segera mulai saja. Earth sign dulu pakai yang ini katanya, singkirkan ini ke sini. Earth sign kita mulai dari Taurus ya, silakan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Halo. For kolektif yang saat ini sedang kepo sama Taurus, terima kasih. Hai Taurus. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Taurus yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa memenuhi rasa penasaranmu, Taurus. Ya. The Ten of Swords. Taurus merasa tersakiti karena kamu guys. Libra, Gemini, Aquarius, energi yang sedang kepo saat ini paling kuat. Kalian pengen tahu apa yang terjadi pada Taurus setelah yang
kalian lakukan, atau peristiwa apapun itu ya guys yang terjadi, kan kamu kan datang ke sini pengen tahu tentang keadaan dia karena ada yang terjadi di masa lalu begitu ya. Ini orang sedang berada dalam keadaan yang tidak enak tentunya ya guys, because the Ten of Swords adalah kartu yang paling menyakitkan di deck tarot ya. Disinilah pengkhianatan guys, disinilah kekecewaan, disinilah overthinking, semua pedang 10-nya ada di dia dan menusuk dari belakang ya. Sampai terkapar aku lihat ya, banyak Taurus yang sedang kalian kepoin ini nggak bisa berbuat apa-apa lagi, menyerah guys, bangkit pun tidak bisa, masih belum bisa memutuskan untuk bangkit begitu ya, konon bangkit guys, sedangkan untuk mencabut pedang ini aja sulit sekali dan tidak ada orang di sekeliling mereka. Mereka menganggap ini adalah momen kesialan atau momen menyedihkan yang paling parah begitu di dalam hidup mereka, karena nobody can help them. Memang guys, the Ten of Swords itu artinya juga nobody can help you ya, selain dirimu sendiri. Kamu harus bangkit dan menahan rasa sakit tersebut dan cabut satu persatu pedang itu dari dalam tubuhmu supaya kamu bisa memulai proses healing, karena tidak akan terjadi healing guys selama benda ini masih menancap. Oke. Tapi di 7 hari ke depan Taurus masih belum memikirkan tentang healing, masih kayak kebingungan, kayak masih terkejut, masih nggak sadar, nggak jelas dengan apa yang terjadi karena rasa sakitnya ini ya. Really painful, really painful. Dan ini ada kaitannya dengan kamu guys, Libra, Gemini, Aquarius ya, yang paling kuat atau yang paling banyak sedang kepo sama Taurus di 7 hari ke depan. Oke. Itu dia untuk Taurus. Kita akan segera teruskan ke Earth sign yang berikutnya, ada Virgo. Halo, silakan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. For kolektif yang lagi kepo sama Virgo, halo Virgo. Ini dia sedikit informasi tentang Virgo yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Halo. Lagi-lagi terlihat yang kuat kepo adalah Libra, kalau nggak Libra Gemini, kalau nggak Gemini Aquarius ya. Air sign kuat sekali atau energi pedang ini guys. Si Virgo ini kayak mencoba untuk memperbaiki keadaan denganmu. Oke, dia nggak ngaku kalah guys. Dia sesuatu itu bukan tentang aku salah, aku mengaku bersalah, aku kalah, enggak. Tapi energinya itu sama-sama membawa kemenangan ya. Untuk kemenangan bersama, let's do it again. Begitulah the Ace of Swords. Karena ini kan simbol mahkota ya guys. Ini adalah victory dan ini simbol kemakmuran, daun-daun ini. Oke. Dan ini ditawarkan ke kamu kayak begitu. Mau nggak? Tidak ada rasa penyesalan. Dia datang membawa Ace of Swords ini atau menunjukkan satu pedang tunggal dengan mahkota kemenangan ini bukan karena dia merasa dirinya salah, bukan karena dia menyesali perbuatannya, tapi hanya ingin berbaikan dengan kamu. The Ace of Swords itu new beginning, gencatan senjata, berdamai, hentikan yang berantem-berantem ini, hentikan konflik-konflik ini supaya kita berdua sama-sama nyaman, supaya kita berdua sama-sama menang, supaya kita berdua sama-sama tenang. Mau nggak? Begitu ya. Ace of Swords itu selalu berupa penawaran guys. Kamu bisa terima atau kamu bisa tolak. Karena Ace itu minor arcana, keputusannya ada di kamu ya. Dan keputusannya pun ada di dia. Dia mau berdamai atau tidak mau berdamai, dan kamu pun berhak untuk merespon, menerima perdamaian atau tidak menerima perdamaian. Tapi yang jelas Virgo kolektif yang sedang kalian kepoin saat ini pengen berdamai dengan kalian guys, dan menurut dia ini tujuannya untuk kebaikan bersama ya. Oke, itu dia untuk Virgo. Kita segera teruskan ke Earth sign yang ketiga, ada Capricorn. Silakan kamu fokuskan wajah Capricorn yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. For kolektif yang lagi kepo sama Capricorn. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Capi. Bukan.
Oke, yang sedang kepo ini paling kuat energinya adalah Cancer, Scorpio atau Pisces ya. Tidak harus guys, tapi yang paling kuat adalah Cancer, Scorpio atau Pisces. Mereka kecewa sama kamu guys ya. Capricorn ini kecewa atas perbuatanmu. Mereka tuh kayak menuntut sesuatu darimu, berharap tentang sesuatu darimu, tapi kamu tidak bisa memuaskan mereka, tidak bisa menyenangkan mereka ya. Harapan mereka tidak terpenuhi dari sikapmu tentunya, karena The Five of Cups ini harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Oke. Di 7 hari ke depan aku lihat Capricorn ini akan banyak menundukkan kepala, bukan karena malu guys, tapi males melihat kamu. Ya, banyakan berdiam diri dan rada-rada nggak jelas begitu. Jadi kayak ditanya diam begitu ya. Emang kenapa sih? Kamu ada masalah apa sih? Diam, nggak apa-apa sih. Oke, dan banyakan nunduk gitu, nggak mau ngomong, pasif ya. Tapi dia selalu menunjukkan kesan kalau dia itu kecewa ya, kalau dia itu sedang nggak enakan, atau kalau dia itu sedang memendam perasaan yang gak nyaman begitu deh ke kamu ya. Dan kalau begini keadaannya guys, dalam menghadapi The Five of Cups itu yang paling penting adalah biarkan dulu masa-masa Five of Cups ini berlalu ya. Mudah-mudahan setelah 7 hari ini sudah berlalu dan dia mungkin sudah bisa berbicara, karena Capricorn itu tipe orang yang suka bicara guys, suka mengekspresikan perasaannya, keras tipikalnya. Kalau sampai seorang Capricorn sudah sampai menunduk begini di hadapan kamu, yang aku lihat mayoritasnya adalah Cancer, Scorpio atau Pisces begitu, maka nggak ada gunanya juga kalian berdebat melawan dia guys, nggak ada gunanya juga kalian paksa-paksa dia ngomong begitu ya. Biarin aja dulu kesannya seperti dia abaikan ya. Tapi yakinlah Capricorn itu akan bicara nantinya tentang kekecewaan ini. Dan aku rasa kamu sudah tahu kok apa alasan sehingga kamu membuat Capricorn ini merasa kamu tidak bisa memenuhi harapan dia. Kamu sudah tahu katanya guys. Oke, itu aja. Kamu sudah berhasil membuat seorang Capricorn kecewa ya. Oke, itu dia untuk Earth sign guys. Kita akan segera lanjutkan ke Fire sign-nya. Dimulai dari Aries dulu. Silakan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. For kolektif yang lagi kepo sama Aries. Halo Aries. Ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kalian ketahui guys. Untuk 7 hari ke depan Aries. Oke, ada energi Wands di sini. Sesama Aries, Leo, Sagittarius ya, sesama fire sign yang kebanyakan sedang kepo sama Aries ini. Kalau bukan sesama Aries, maka Leo. Kalau bukan Leo, Sagittarius ya, itu yang mayoritas terlihat di sini. Oke, tidak harus guys, tapi yang aku bilang mayoritas karena yang keluar energi Wands ya. The Four of Wands aku lihat di sini, ini semacam komitmen. Aries-nya itu memutuskan untuk berkomitmen, tetap pada komitmen, mencoba bahagia terhadap sebuah komitmen, tidak keluar dari sebuah komitmen, berjuang untuk sebuah komitmen, mempertahankan komitmen. Silakan kamu take how it resonate to your personal life ya. Tapi semacam janji yang mau dijaga, semacam kesepakatan yang mau tetap dijaga, semacam persetujuan yang harus tetap dijalankan. Dan dia melakukan itu dalam keadaan happy atau senang, tidak karena terpaksa atau tidak karena mau gimana lagi begitu, enggak, tapi dalam keadaan senang ya. Ya, memutuskan untuk bertahan, itu yang aku lihat di sini, the Four of Wands-nya. Kayak keluar dari keadaan yang goyang-goyang atau nggak stabil, masuk ke dalam keadaan stabil. I don't know apa itu artinya, kamu yang tahu itu artinya ya, karena ini kan pesan untuk kamu ya. Oke, itu dia untuk Aries. Kita akan segera teruskan ke fire sign yang berikutnya, ada Leo. Silakan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Leo. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Leo.
Oke, yang kuat terlihat lagi kepo di sini adalah Cancer, Scorpio atau Pisces, guys. Leo ini pusing kalian buat ya dengan sikap kalian itu kayak pusing, nggak tahu harus berbuat apa. Rasanya serba salah. Mau gimana lagi nih menghadapi kalian gitu kan? Mau gimana lagi nih menghadapi kalian kata si Leo. Oke. Mau begini salah, mau begitu salah. Berkata seperti ini salah, tidak berkata pun salah. Ya, serba salah yang aku lihat di sini dengan munculnya The Page of Cups, oke? Leo ini mulai mempertanyakan guys, apakah yang dia lakukan atau urusan antara kalian berdua ini tepat diteruskan atau tidak. Because the page is always talking about baby ya guys, atau pikiran yang tidak stabil atau keadaan yang goyang-goyang gitu, nggak yakin, ragu-ragu, bimbang, oke? Tapi penyebabnya katanya karena kalian selalu bikin pusing dia tuh nggak tahu harus berbuat apa, gimana caranya menyenangkan kalian, gimana caranya membuat kalian percaya mungkin, atau bagaimana caranya supaya ada perubahan sikap dari sisi kalian, supaya dia tidak perlu masuk atau tidak perlu merasakan energi page ini ya. Dan dia pun mulai bimbang dengan situasi di antara kalian berdua. Itu yang aku rasakan dari munculnya kartu The Page of Cups ini ya. Kaki di kepala, kepala di kaki, kaki di kepala, kepala di kaki. Oke. Oke, itu dia untuk Leo. Kita akan segera teruskan ke fire sign yang terakhir, ada Sagittarian guys. Silakan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius. Halo Sagittarius. Ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kalian ketahui ya guys. 7 hari ke depan, oke. Ada Aries, Leo, dan Sagittarius yang paling kuat, yang kolektif yang sedang kepo itu yang paling terasa di sini. Sagittarius pengen bicara sama kalian guys, dan dia akan bicara katanya di 1 minggu ke depan, dan dia sangat berharap kalian itu bisa merespon ya. Ada hal penting yang akan dia kasih tahu, dia sampaikan ke kalian ini di 7 hari ke depan ini, dan dia berharap kalian bisa respon. Kalian akan merespon, aku lihat, karena The Eight of Wands ini selalu bicara tentang back and forth communication ya, artinya nggak searah. Jadi kalau ada yang ngirim halo, chat begitu, maka yang satu balas halo juga, lagi apa kabar, ngapain, dan selalu reciprocately ya. Itulah The Eight of Wands ini, dan ini komunikasi atau pembicaraan yang panjang, oke? Dan ada informasi penting yang akan disampaikan Sagittarius katanya ke kalian, dan dia sedang melihat-lihat guys respon di awal ya. Jadi kalau misalnya halo dia bilang ke kamu dan kamu itu kesannya balasnya cuek-cuekan, kayak cuek gitu guys, kayak nggak semangat, atau kamu balasnya 6 jam kemudian, dia akan menganalisa tentang cara kamu merespon dia. Pokoknya katanya yang penting ini, informasi penting ini hanya akan dia sampaikan ke kamu kalau menurut dia mood kamu itu tepat, keadaan kamu itu sedang tepat untuk diajak bicara hal penting tersebut. Jadi bisa jadi dia batalkan. Kalau misalnya dia lihat mood kamu itu nggak cocok untuk mendengar informasi ini, dia akan batalkan. Oke? Just be yourself. Jangan memaksakan. Kalau memang kamu lagi keadaan kesel, misalnya si Sagittarius ini ngechat, ya tunjukin aja kalau kamu kesel begitu. Tapi jangan pernah memaksakan mengubah situasimu atau menunjukkan sesuatu yang berbeda dari yang kamu rasakan. Apa adanya saja. Ketika nanti dia mulai ajak bicara, tunjukkan seperti apa perasaanmu saat itu, dan kemudian let's see the respon. Kira-kira seperti apa yang akan dia lakukan. Kalau menurut kamu malah nggak ada hal penting yang dia sampaikan begitu, itu artinya dia memutuskan untuk tidak menyampaikan di 7 hari ke depan ya, mungkin ditunda dulu begitu. Tapi kalau misalnya kamu langsung terima informasi penting tersebut, itu artinya gayung bersambut atau sesuai dengan harapan, back and forth communication. Oke? Berakhirlah sudah untuk fire sign guys. Kita akan segera teruskan ke air sign ya, dimulai dari Libra dulu. Silakan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Halo. For kolektif yang lagi kepo sama Libra. Halo Libra. Ya. Banyak guys. Ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya. Halo Libra.
Hangman datang di sini guys. Major Arcana. Ini sebenarnya rulernya Hangman ini apa rulernya? Rulernya Uranus ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah mah benar ya. All zodiac sign aku lihat di sini random yang terlihat sangat connected dengan Libra yang sedang kita bicarakan saat ini. Menurut Libra, I cannot do more than that. Itu batas atau ujung yang bisa aku lakukan. Kayak begitu guys, the Hangman ini. Setelah itu aku nemuin tembok. Hangman ini kan memang kayak blockage ya guys. Pemblokiran yang dilakukan oleh universe dengan tujuan baik tentunya. Kenapa ada pemblokiran dalam kehidupan manusia dengan datangnya kartu Hangman ini? Itu biasanya untuk preparing something ya. Universe sedang bekerja di balik layar sebelum akhirnya nanti membuka blokir tersebut dan manusia bisa lanjutkan. Jadi ketika Hangman datang, I cannot do more than this. Hanya ini yang bisa aku lakukan saat ini. Begitu guys yang aku rasakan. Dan kamu kayak kesel gitu yang sedang kepoin si Libra ini. On banget sih lu, lemot banget sih lu, cemen lu. Kalian itu kayak bilang begitu ke si Libranya. Dan kemudian Libranya bilang gak bisa lagi, aku gak tahu lagi harus berbuat apa. Dan supaya kamu paham kenapa Libra tidak bisa berbuat lebih dari yang bisa dia lakukan saat ini, atau kenapa Libra tidak bisa melakukan seperti apa yang kamu inginkan, because the Hangman is here guys. Hangman ini yang melarang. Hangman ini yang tidak membiarkan Libra berbuat lebih dari yang bisa dia lakukan saat ini. So ketika Hangman datang, you have to be patient. Kenapa? Karena semua major arcana datang dan pergi divine timing. Hanya Tuhan yang bisa tentukan, atau divine yang bisa tentukan kapan Hangman datang, kapan Hangman pergi. Jadi hanya universe yang bisa menentukan kapan si Libra ini akan bergerak seperti yang kamu inginkan, atau bertindak seperti yang kamu inginkan, atau sampai kapan dia akan tetap stop di titik tertentu. Itu benar-benar tergantung dari Hangman ini, oke? Jangan dipush guys, jangan dipaksa. Kamu harus coba memahami keadaan si Libra ya. Oke. Kita teruskan guys. Untuk kalian yang mau kepo sama Geminul atau Gemini, silakan fokuskan wajah Gemini yang ingin kalian kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Kalau pandai nanti kata kalau pandai can just Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for ini kartu Gemini gitu. For kolektif yang lagi kepo sama Gemini. Ini ada sedikit informasi tentang Gemini yang bisa kalian ketahui ya di 7 hari ke depan. Halo. Oi. Kenapa begitu si Gemini ini ya? Suka banget bikin ini. The Temperance guys. Apa rulernya The Temperance guys? I don't know. Lupa. soalnya aku bukan ahli astrologi sih. Ada rulernya ini. Tentunya benda langit ya. Tapi ketika major arcana datang, aku nggak bisa spesifik bilang energi apa yang kuat. Oh, this is Temperance, kartunya Sagittarius ya. Jadi Sagittarius itu fire sign. Aries, Leo, Sagittarius itu fire sign, fire, api ya. Jadi kemungkinan besar yang sedang nonton ini atau yang lagi kepo sama Gemini ini adalah kalau nggak Aries, Leo, kalau nggak Leo, Sagittarius, oke? The Temperance ini semacam spons guys yang diturunkan atau diberikan oleh universe ke manusia yang dalam masa-masa fluktuatif. Dan itu fluktuatifnya tinggi banget atau rendah banget gitu ya, kayak naik was, kadang-kadang emosional, kadang-kadang low self esteem, kadang-kadang semangat banget, kadang-kadang hancur-hancuran, kadang-kadang marah, kadang-kadang sedih, gitu nggak jelas. Keadaan emosionalnya tidak stabil. Nah itu yang perlu aku bilang ke kamu si Gemini-nya. Dan kemudian The Temperance datang, universe kayak membantu begitu ya guys. Ketika dia sedang tinggi-tingginya jangan sampai mentok langit, dan ketika sedang rendah-rendahnya jangan sampai hancur di tanah. Itulah tujuan dari The Temperance datang. Temperance juga seperti spons atau menyerap negativity. Kenapa datang kartu major karena untuk menyerap negativity? Itu biasanya karena subjeknya lagi negatif banget, sangat-sangat negatif ya. Apa-apa pikirannya dibawa ke hal negatif, ini si Gemini. Dan kemudian Temperance membantu gitu guys, supaya ya yang namanya kalau negativity itu akan bisa menghancurkan ya, toxic itu akan menghancurkan manusia, bikin manusia jadi nggak stabil. Dan dalam masa-masa Temperance seperti ini sebenarnya kamu mungkin bisa lihat Gemini ini lagi-lagi tidak stabil begitu guys, tapi they will be fine. Karena mereka berada di tangan yang tepat ketika The Temperance ini datang ya. Dan aku rasa yang membuat dia jadi nggak stabil itu kamu guys. Yang membuat si Gemini jadi nggak stabil kamu ya. Kamu itu kemungkinan besar Aries atau Leo atau Sagittarius, oke?
Oke. Kita akan segera teruskan ke air sign yang terakhir ada Aquarius. Silakan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin guys. Selalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Aquarius. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Aquarius. Oh, ya. Oke. Ada Libra, Gemini dan Aquarius juga yang terlihat kuat di sini sedang kepo sesama air sign ya. The Six of Swords ini kayak mengaku kalah guys. Menyerah. Ya, menganggap bahwa sudah saatnya atau sudah waktunya berhenti bertempur di medan tempur yang salah. Ketika The Six of Swords datang, pertama kali yang diketahui oleh subjeknya yang memiliki energi ini adalah nggak ada gunanya gue berjuang di sini, nggak ada gunanya gue bertempur di sini, nggak ada gunanya gue perang di sini. The Six of Swords juga identik dengan kehabisan amunisi, ya artinya senjatanya itu sudah habis guys, pelurunya udah habis, granatnya udah habis, dan sudah tidak bisa melanjutkan pertempuran. Karena dia cerdas, this is air energy. Sword ini cerita tentang kecerdasan guys. Karena dia cerdas dan strategis, dia tahu kapan waktunya mundur. Jadi Aquarius ini akan memutuskan mundur dari kalian di 7 hari ke depan. Malas gue berurusan sama lu, malas gue berdebat sama lu yang gak udeh-udehnya, malas gue menghadapi lu, gue gak mau ada urusan dengan lu. Six of Swords. Dan ini dia lakukan dengan kesadaran penuh ya guys. Karena memang hanya buang-buang energi atau buang-buang waktu katanya berurusan sama kamu guys. Oke, itu dia untuk Aquarius. Selesai sudah untuk air sign, kita lanjutkan ke water sign. Dimulai yang pertama dari Cancerian. Silakan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin guys. Selalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Cancer. Halo Cancerian, my friend. Terus Cancernya bilang, siapa teman lo? Sial banget ya. Apes gue kalau begitu. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Cancer yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Halo Cancer. Hierophant. Taurus energy. Kemungkinan besar kalian Taurus atau Earth sign ya guys ya. Taurus, Virgo atau Capricorn. Tapi yang paling kuat Taurus yang sedang kepo sama Cancer. Aku lihat di sini. The Hierophant ini sebenarnya guys kartu kolot kuno konvensional ya. Ini juga identik dengan pernikahan guys, pernikahan konvensional. Mungkin Cancer yang sedang kalian kepo ini akan menikah di 1 minggu ke depan, atau ada pembicaraan tentang pernikahan, atau kalian berdua akan segera menikah, atau dia akan melamarmu atau kamu akan melamar dia begitu. Dan The Hierophant ini semacam approval atau restu dari universe. Kapan ya aku mau propose sama si Cancer ya supaya dia mau menikahi aku, karena aku udah yakin sih dia tuh pengen minta kejelasan kalau misalnya kamu berpikir seperti itu saat ini Taurus ya. Maka 1 minggu ke depan adalah waktu yang tepat untuk menyatakan perasaanmu atau nembak si Cancer ini atau mengajak si Cancer ini untuk masuk ke hubungan konvensional yang lebih serius guys. Oke. Untuk kalian yang ngerasa kayak nggak ada kaitannya dengan hubungan konvensional atau dengan pernikahan gitu, maka kartu Hierophant yang muncul di energi si Cancer ini biasanya tentang back to the religion ya, kembali tekun dengan agama. Yang awalnya itu sholatnya bolong-bolong, di 1 minggu ke depan dia akan lebih rajin sholat begitu guys, atau akan lebih menerapkan prinsip agama, atau akan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip tradisional konvensional kolot kuno yang sudah dipercayai atau diikuti oleh banyak orang dari ribuan tahun yang lalu. Itu yang aku lihat dari munculnya kartu Hierophant di sini. Kalau saat ini bertentangan dengan keadaanmu, artinya keputusan si Cancer ini tidak seperti yang kamu inginkan, ya. Nanti kamu akan menyadarinya di 7 hari ke depan. Kamu jangan lawan guys, because this is the Hierophant. Ini yang harusnya dia lakukan, dan dia melakukan hal yang tepat. Oke, itu dia untuk Cancer. Kita akan segera teruskan ke water sign yang kedua, ada Scorpio. Silakan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Halo. For kolektif yang lagi kepo sama Scorpio.
Oke, ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui untuk 7 hari ke depan ya, Scorpio. Nggak niat banget. Ada Cancer yang datang di sini. Kemungkinan besar yang lagi kepo sama Scorpio adalah seorang Cancer. This is the Chariot atau water sign ya guys. Cancer, Scorpio, Pisces energy. Scorpio ini 1 minggu ke depan itu kayak akan melakukan perjalanan guys, literally ya di dunia. Mungkin dia akan dimutasi dari kerjaannya. Awalnya di Jakarta akan pindah ke Surabaya atau ke Semarang begitu. Atau kalau bisnis akan melakukan perjalanan bisnis begitu, ketemu dengan supplier, ketemu dengan partner bisnisnya, apapun itu, cari barang atau apapun itu ya. Yang jelas The Chariot ini tentang yang baik-baik ya guys, oke. Untuk kalian yang merasa nggak resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan, kemungkinan besar kalian juga akan resonate kalau aku bilang Cancer ini memutuskan untuk move on. Scorpio ini memutuskan untuk move on dari Cancer ya. Tidak harus Cancer sih. Yang jelas ini energi Scorpio. Scorpio ini memutuskan menjauh dari kamu, memutuskan untuk tidak pernah kembali lagi ke kamu, memutuskan untuk tidak pernah berurusan lagi denganmu, jerah katanya. Berurusan dengan kamu guys ya. Ke The Chariot ini untuk proses moving on itu akan selalu one way ticket ya, artinya tidak akan kembali. Kalau kembali ya kena hukuman begitu ya guys, karena melawan The Major Arcana biasanya disusul dengan The Tower-an begitu, karena memang dia harusnya pergi, jangan ada di situ lagi. Dan kalau sudah mulai pergi jangan pernah kembali lagi. Dibawa pergi darimu, aku lihat di sini. Bawalah pergi cintaku, cie 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 cie. Oke, itu dia untuk Scorpio lah, Cancer. Kita akan segera teruskan untuk water sign yang terakhir ada Pisces guys. Silakan kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Pisces. Halo Pisces, Piscesku sayang. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Oke, The Judgment, dan tadi aku melihat The Tower guys. Please look at the top of at the bottom of the deck begitu tadi. Tapi aku kan memang hanya ngambil 1 kartu ya, dan kayaknya Judgment ini akan segera dilanjutkan dengan The Tower di 1 minggu ke depan. Cepat gitu. Nah, The Judgment ini datang all zodiac sign yang sedang kepo sama Pisces, tidak ada spesifik zodiaknya. The Judgment ini datang untuk memperingatkan ya guys bahwa something wrong. Ada sesuatu yang salah yang dilakukan oleh si Pisces di 7 hari ke depan. Tapi aku lihat Piscesnya bilang atau ngotot begitu, no, ini tidak salah, ini harus tetap dilanjutkan. Dan kemudian tadi memang di bawahnya The Tower. Di 1 minggu yang sama ini juga guys, the SP1, SP2, SP3 ini datang sekaligus jebret langsung ke execution ya, The Tower. Oke, karena memang si Piscesnya ini memikirkan tentang kesalahan ini pun enggak, memikirkan tentang warning ini pun enggak, memikirkan tentang you did something wrong from the past until now begitu, tapi dia nggak mau mikirin, enggak, pokoknya aku harus tetap lakukan entah apapun yang dia lakukan itu guys, sehingga The Tower datang ya. Dan The Tower itu guys tujuannya bagus, untuk memperbaiki si Pisces ini supaya tidak terus salah, supaya segera kembali ke jalan yang benar ya. Tapi aku rasa ini tidak akan mengenakkan. The Judgment ini akan selalu penuh dengan apa ya, yang namanya intervention ya, kayak kita yakin banget untuk melakukan sesuatu tapi ada aja gitu yang mewarning hati-hati, biar gimana pun dalam melakukan sesuatu yang kita yakini, ketika ada kartu The Judgment tetap aja kepikiran. Tapi Piscesnya itu keras banget, tidak, ini harus tetap dilanjutkan, dan The Tower datang ya. Oke, mudah-mudahan dengan datangnya The Tower tersebut si Pisces ini bisa tahu guys letak kesalahannya dan segera kembali ke jalan yang benar. Apa kartu yang terbuka itu yang harus aku sampaikan? Oke, dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk edisi kali ini guys. Nggak bisa lama-lama karena Kepo berlama-lama tidak baik ya. Mudah-mudahan informasi seperti itu pun sudah bisa bermanfaat untuk kalian, oke? Thank you very much for all zodiac sign yang stalker atau yang sedang kepo. Sampai ketemu lagi di readingan Kepo 1 menit berikutnya. Dadah guys.